nanti kalau sudah besar mau jadi apa? Mau jadi dokter, jadi pengusaha, jadi koki, jadi polisi, atau jadi apa? Semua pertanyaan-pertanyaan itu pasti sudah sering kita dengar ya, waktu dulu kita masih kecil, ya kan, dari keluarga-keluarga kita, ya kan. Dan kita berpikir, wah nanti cita-cita saya jadi apa ya kalau sudah besar ya, dia kan. Nah, shalom teman-teman semua, ketemu lagi dengan Kak Santo di Go Student Online Sharing yang selalu tayang di Instagramnya Go Student di go_students dan di YouTube-nya Go Bogor di Go Bogor Online Service setiap Sabtu jam 3 sore, teman-teman semua. Hari ini Kak Santo akan sampaikan satu sharing tentang mempersiapkan masa depan. Kita baca dulu ayatnya teman-teman. Dari kitab Amsal 23 ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ketika kita memiliki impian, kita memiliki visi akan kehidupan kita, taruhlah kepada Tuhan. Maka harapan kita itu tidak akan pernah hilang, teman-teman semua. Lalu bagaimana caranya kita bisa mempersiapkan masa depan kita? Kita belajar dari kisah Yusuf dulu ya. Teman-teman pasti tahu kisah Yusuf yang sangat luar biasa dan fenomenal itu ya. Ya, kita akan lihat hal yang pertama adalah kita butuh doa orang tua kita. Apa teman-teman? Doa dari orang tua kita. Ya, kita buka dulu ayatnya di Kejadian 37 ayat 11 berkata demikian. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayah Yusuf, menyimpan hal itu dalam hatinya. Ketika seorang anak punya impian dan dia menceritakan itu kepada orang tuanya, pasti orang tuanya itu menyimpan hal itu dalam hatinya, dalam pikirannya, dan di dalam setiap doa-doanya, dia pasti akan menaikkan impian anaknya itu kepada Tuhan. Maka doa orang tua itu sangat mujarab, teman-teman semua. Sangat luar biasa. Karena itu, sampaikanlah apa yang menjadi isi hatimu. Oh, Pa, Ma, aku pengen menjadi ini. Aku punya keinginan menjadi ini. Aku punya keinginan menjadi itu, gitu ya. Sampaikan. Ketika kamu sampaikan kepada Tuhan, kepada orang tuamu, maka orang tuamu mendoakan kamu. Maka di situ kamu mendapatkan restu dari orang tuamu dan kamu akan diberkati kehidupan. Amin. Hal yang kedua adalah kerjakanlah segala hal dengan tanggung jawab dan integritas. Kita lihat ayatnya. Ya. Yusuf ketika dia dibuang oleh saudara-saudaranya dalam tanda kutip, dia dijual dan dia dijual ke seseorang yang namanya Potifar. Potifar ini adalah kepala pengawal raja, teman-teman semua. Kita buka ayatnya di Kejadian 39 ayat 3 sampai 4. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Ketika kita memiliki mimpi dan kita mulai menjalani mimpi kita dengan tanggung jawab, maka Tuhan akan percayakan tanggung jawab yang lain. Kepercayaan itu akan ditambah-tambahkan, teman-teman semua. Tapi satu hal yang pasti, kerjakanlah tanggung jawabmu dengan penuh integritas. Apa artinya? Lakukanlah dengan kejujuran penuh, teman-teman semua. Lakukanlah tanggung jawabmu dengan tulus, dengan murni, dengan jujur, teman-teman semua. Ini adalah hal yang sangat langka di dunia ini, yaitu orang yang bertanggung jawab dengan jujur. Kalau kamu sekarang sekolah, lakukanlah tanggung jawab sekolahmu dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya. Kalau kamu sedang kuliah, sedang bekerja, lakukanlah semua itu dengan penuh tanggung jawab, dengan jujur juga, teman-teman semua. Oke? Dan hal yang ketiga, bagaimana sih kita bisa mempersiapkan masa depan kita, yaitu dengan cara menabung. Menabung, teman-teman semua, serius. Ya, kenapa menabung? Karena orang yang menabung itu mengerti cara dia menyimpan untuk masa depannya itu seperti apa. Kita lihat ya, Yusuf juga menabung. Di Kejadian 41 ayat 34 dikatakan demikian. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yaitu menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun
kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Ya, di ayat 36 berkatakan, demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa oleh karena kelaparan itu. Ada 7 tahun masa kelimpahan, ada 7 tahun masa kelaparan, dan Yusuf pun meminta kepada Firaun supaya menabung. Nah, dalam tanda kutip menabung ya. Jadi orang yang mempersiapkan masa depannya itu adalah orang yang bisa menabung. Ya, lakukan itu, kuncinya cuma satu, dengan konsistensi. Bukan seberapa besar tabunganmu, tapi lakukan itu dengan konsisten, teman-teman semua. Kita lihat 5 tahun, 10 tahun mendatang, maka Anda akan bisa melakukan sesuatu dengan tabunganmu. Mungkin bisa buat berinvestasi, bisa buat berusaha, atau bisa buat mencukupi kebutuhanmu yang lain, tapi tidak ada kata terlambat untuk menabung, teman-teman semua. Oke? Jadi hal yang pertama yang perlu kita persiapkan adalah kita butuh dukungan doa orang tua kita. Yang kedua, lakukanlah segala yang Tuhan percayakan dalam hidupmu dengan tanggung jawab dan integritas dengan kejujuran. Dan yang ketiga adalah belajarlah untuk menabung, teman-teman semua. Amin. Demikian sharing dari Kak Santo. Kiranya bisa memberkati teman-teman semua. God bless you.